Oke, selanjutnya adalah hubungan empiris antara mean, median, dan modus. Hubungan empiris antara nilai median, mean, dan modus ditentukan oleh kesimetrian kurva distribusi data yang bersangkutan. Ada 3 kesimetrian kurva. 1. Jika nilai mean, median, dan modus berdekatan atau hampir sama satu sama lain, maka kurva dari data tersebut akan mendekati simetri. Ini adalah contoh kurvanya. Yang kedua, jika nilai modus lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari mean, maka kurva dari distribusi data akan miring ke kanan. Dia akan lebih miring ke kanan kurvanya. Lalu jika sebaliknya, nilai meannya lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka kurva distribusi data akan miring ke kiri. Dalam hal distribusi data tidak simetri, miring ke kanan atau miring ke kiri, maka terdapat hubungan empiris antara mean, median, dan modus. Rumusnya adalah mean dikurang modus sama dengan 3 buka kurung mean dikurang median, atau rumusnya seperti ini. Ada contoh, suatu kelompok data diketahui mempunyai distribusi data tidak simetri dengan mean 75,9 dan mediannya 77,2. Tentukan modus dari data tersebut. Diketahui meannya 75,9, mediannya 77,2. Yang ditanya modus. Dijawab, masukin rumusnya ini. Sudah masuk. Yang di dalam kurung dikeluarin, jadinya mean dikurang modus sama dengan 3 mean dikurang 3 median. Yang mean dari sini dipindah ruaskan ke sebelah, jadinya ini masih min modus sama dengan 3 median dikurang 3 mean dikurang mean dikurang 3 median. Min modus sama dengan, karena ini satu variabel, jadi dikurang sama dengan 2 median dikurang 3 median. 2 mean dikurang 3 median. Terus masukin angkanya. Min modus sama dengan 2 dikali 75,9 dikurang 3 dikali 77,2. Hasilnya 151,8 dikurang 231,6. Hasil pengurangannya adalah min 79,8. Karena modusnya masih min, jadi min ketemu min sama dengan plus, maka modus sama dengan 79,8. Lalu di sini ada contoh soal, itu ada nilainya 31 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45, 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56 sampai 60. Frekuensinya ada 2, 3, 7, 10, 6, dan 2. Yang dicari adalah mean, median, modus, dan hubungan empirisnya. Yang pertama kita cari mean. Cara mencari mean adalah sigma Fi dikali Xi per sigma F. Untuk mencari sigma Fi dan Xi itu harus memerlukan nilai tengah dari nilai tersebut. Karena panjang kelas dari nilai tersebut adalah 5 jika dihitung 31, 32, 33, 34, 35. Jadi ada 5. Maka panjang kelas atau C sama dengan 5. Dari nilai tersebut kita harus mencari nilai tengah dari nilai-nilai tersebut. Nilai tengah dari nilai tersebut adalah 33, 38, 43, 48, 53, dan 58. Setelah sudah menemukan nilai tengahnya, dari frekuensi ini kita kalikan dengan nilai tengahnya untuk mendapatkan Fi dikali Xi.
Frekuensi 2 dikali 33 sama dengan 66. 3 dikali 38 sama dengan 114. 7 dikali 43 sama dengan 301. 48 dikali 10 sama dengan 480. 53 dikali 6 sama dengan 318. 58 dikali 2 sama dengan 116. Frekuensinya ini dijumlahkan sama dengan 30. Dan yang jumlah ini dijumlahkan. Dari hasil ini dijumlahkan, hasilnya 1395. Lalu masukkan ke rumusnya. Mean sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma F. Lalu masukkan 1395 per 30. Hasilnya adalah 46,5. Lalu untuk mencari meannya, rumus mean adalah tepi bawah ditambah N per 2 dikurang F besar per F kecil dikali C. Untuk tepi bawahnya, karena nilai terbanyak adalah 10, maka tepi bawahnya menggunakan ini. Tepi bawahnya adalah 45,5 karena 46 dikurang 0,5. N per 2 adalah dari jumlah frekuensi tersebut dibagi 2. Jadi ini dimasukkan aja, dari 45,5 ditambah N-nya adalah frekuensi adalah 30 per 2. Untuk F-nya adalah jumlah nilai sebelum median. Jadi frekuensi sebelum median adalah 2, 3, dan 7. Jika dijumlahkan adalah 12. Jika masukkan 12. Lalu untuk yang F kecil adalah mediannya, yaitu 10. C-nya adalah lebar kelas sama dengan dikali 5. Dimasukkan adalah 45,5 ditambah ini dibagi jadi 15 dikurang 12 per 10 dikali 5. 45,5 ditambah 3 per 10 dikali 5. 45,5 ditambah 15 per 10. 45,5 ditambah 1,5 sama dengan 47. Lalu selanjutnya adalah modusnya. Selanjutnya adalah modus. Rumus modus adalah tepi bawah ditambah buka kurung D1 per D1 plus D2 tutup kurung dikali P. Untuk tepi bawahnya itu sudah ketemu, yaitu 45. Untuk D1-nya adalah selisih dari frekuensi modus dengan frekuensi kelas 1 sebelum modus. Frekuensi modusnya adalah 10 dan frekuensi sebelumnya dari beda satunya adalah 7. Jadi D1-nya 10 dikurang 7 sama dengan 3. Untuk D2-nya adalah selisih dari frekuensi modus dengan frekuensi kelas 1 setelah modus. Jadi setelahnya kelas 1 setelahnya adalah 6. Jadi 10 dikurang 6 sama dengan 4. Lalu untuk P itu panjang kelasnya 5. Jadi dimasukkan rumusnya 3 per 3 ditambah 4 tutup kurung 5. 45,5 ditambah 3 per 7 dikali 5. 45,5 ditambah 15 per 7. 45,5 ditambah 2,1 sama dengan 47,6. Inilah hasil modusnya. Meannya adalah 46,5, mediannya adalah 47, dan modusnya adalah
47,6. Karena modus lebih besar dari median dan median lebih besar dari mean, maka untuk kurvanya, kurva distribusi data akan miring ke kiri karena nilai mean lebih kecil daripada median dan median lebih kecil daripada modus. Maka untuk hubungan empiris maka kurva distribusi data akan miring ke kiri. Untuk kurvanya, ini hanya contoh kecil aja. Ini misalkan 45. Dari sini, ini sini.